Ibu, ada yang membatasinya. Dan saudara percaya tidak percaya, yang membatasi kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Saudara, saya pernah percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Yang percaya katakan amin. Dan kita punya Tuhan yang sudah menggenapi janjinya dalam setiap kehidupan kita di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dan dia menggenapi dengan kebangkitannya pada hari ketiga untuk saudara dan saya. Dan berkat-berkatnya sudah disediakan untuk kita semua manusia yang masih ada di bumi ini. Yang percaya katakan amin. Saudara, segala berkat yang Tuhan berikan adalah untuk saudara dan saya. Tetapi berkatnya yang dia berikan tidak ada yang dapat menghalangi. Kecuali saudara, diri kita sendiri yang menghalangi berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang rindu dan sangat mempunyai kehidupan yang kelimpahan di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Saudara, jangan takut sama uang, saudara. Jangan takut sama uang, karena saudara dan saya di dunia ini kita perlu uang. Jangan takut untuk sukses, karena saudara dan saya di muka bumi ini Tuhan ciptakan kita spesial, dahsyat. Untuk apa saudara? Kesuksesan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Jangan takut untuk punya kemakmuran dalam setiap kehidupan kita. Karena apa saudara? Saudara diberkati, saudara diberikan tanggung jawab hidup makmur untuk jadi berkat bagi banyak orang saudara. Karena Tuhan menciptakan kita, Tuhan merencanakannya dalam Kejadian bahwa saudara dan saya diberkati Tuhan, beranak cucu, dan kemudian dikatakan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan, atas segala binatang, atas hewan, atas ternak, dan seisi bumi ini. Yang percaya katakan amin. Saudara, ketakutan kita, kesuksesan kita terkadang menghalangi kita untuk menerima janji yang dia telah genapi di atas kayu salib melalui anaknya, pengorbanan anaknya, Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang berkat Tuhan, mungkin saya dapat mengilustrasikan seperti Bapak Ibu semua di tempat ini mempunyai ATM, rekening di bank. Dan di dalam rekening di bank itu dikatakan unlimited, katakan unlimited. Tidak terbatas. Uang yang ada di rekening Bapak Ibu semua tidak terbatas dan tidak akan pernah habis. Kapanpun Bapak Ibu mau ambil uang itu, Bapak Ibu tinggal pergi ke ATM, kemudian masukkan kartu debitnya, dan kemudian Bapak Ibu ambil berapapun jumlahnya, Bapak Ibu dapat ambil sepenuhnya. Demikianlah ketika kita bicara tentang berkat Tuhan, dikatakan kelimpahan. Kelimpahan adalah suatu jumlah yang lebih daripada cukup. Artinya berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita itu tidak terbatas. Tinggal kita ambil kapan kita perlukan, kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku perlu berkat-Mu dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini, dalam bidang ini, dalam bidang ini, dalam kebutuhan ini, kebutuhan ini. Maka Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, itu yang Alkitab katakan bahwa dia datang untuk memberikan hidup dan kelimpahan. Amin. Nah, Bapak Ibu, ada satu contoh di dalam firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Saya ajak Bapak Ibu baca ayat pertama sampai yang ke-7. Ini sedikit panjang, tapi ketika kita baca, saya berdoa supaya kita mengerti, memahami isi Alkitab ini. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama, dikatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ada masalah di situ yang dihadapi, ada penagih hutang yang mau mengambil kedua anaknya untuk menjadi budak. Jawab Elisa kepadanya, ayat kedua, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkata perempuan itu kepada anaknya,
dapatkah kepadaku sebuah bejana lagi? Garis bawah ini, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara Bapak Ibu semua, firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat pertama sampai ke-7 menggambarkan cerita ada janda saudara yang ditagih oleh penagih hutang. Penagih hutang ini mau mengambil anak-anaknya untuk jadi budak. Janda ini datang kemudian kepada Elisa, dia katakan gimana caranya? Singkatnya gitu bahasa saya saudara. Gimana caranya nih supaya saya bisa bayar utang? Terus Elisa tanya di situ, dia tanya apa yang ada padamu? Enggak ada apa-apa. Di rumahku cuma ada minyak, dia katakan seperti itu. 1, saudara. Dan kemudian Elisa katakan, pergi cari bejana-bejana, pinjam semua ke tetangga-tetangga. Pinjam bejana-bejananya, pinjam tempatnya, pinjam tempayannya, ambil semuanya. Kemudian masuklah beserta anak-anakmu, tutup pintu, tuanglah minyak. Yang mengerti katakan amin. Kemudian dituangkan satu, dituangkan satu, dituangkan satu, dituangkan satu, dituangkan satu. Tadi saya katakan garis bawahi ini. Apa yang terjadi saudara? Ibunya bilang gini, hei mana bejananya lagi? Enggak ada lagi, sudah habis. Maka yang terjadi apa kelanjutannya? Maka stoplah, berhentilah minyak itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Elisa katakan jualah minyak-minyaknya, bayar hutangmu, dan kemudian hiduplah dari sisanya. Yang mengerti katakan amin cerita ini. Saudara Bapak Ibu, dalam gambaran cerita ini kita mendapatkan gambaran bagaimana berkat Tuhan itu selalu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Dan kemudian saat berkat itu mengalir, apa yang terjadi saudara? Berkat itu mengalir ke setiap bejana-bejana yang kita punya. Dan kemudian bejana itu terisi dari apa yang kita miliki, dan pada saat kita stop menjadi bejana, stop untuk bertumbuh, stop untuk meningkatkan kapasitas, maka apa yang terjadi? Berkat yang sudah ada pun akan stop dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi Bapak Ibu, ketika kita paham dan kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya bahwa Dia sudah menyediakan segalanya dalam kehidupan kita, saudara, itu sifatnya unlimited, itu sifatnya kelimpahan. Kita paham betul itu bahwa Dia selalu menyediakan yang terbaik untuk kita, tapi di sisi lain saudara, ada hal di mana saudara dan saya harus bekerja sama dengan apa yang Allah sudah sediakan, agar apa yang Dia mau berikan bagi kita dapat menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara, kalau dilihat dalam kasus ini saudara, bagian janda itu dia mau bekerja sama dengan apa yang dikatakan oleh Elisa untuk mengambil bejana-bejana, tempayan-tempayan, baskom-baskom, ember-ember, apapun bahasanya. Dia mau bekerja sama dengan Elisa, perkataan Elisa, dia mau percaya dengan apa yang Elisa katakan, dia kumpulkan tempayannya, bejananya, dan kemudian dia pakai apa yang dia miliki. Dan akhirnya bejana-bejananya penuh dan dia menerima berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika saudara meningkatkan kapasitasmu, maka apa yang terjadi? Saudara dan saya akan memperoleh berkat Tuhan. Akan memperoleh berkat Tuhan. Saudara, yang menghalangi berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita adalah ketika kita stop untuk terus bertumbuh. Ketika kita stop untuk terus belajar. Ketika kita stop untuk terus berkembang. Ketika kita stop untuk membuka jendela yang baru tentang sebuah pengetahuan yang baru. Untuk kita stop untuk mengambil sebuah kesempatan yang Dia berikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudara Bapak Ibu, pada saat saudara Bapak Ibu berdoa dan Bapak Ibu minta Tuhan berkati saya dengan keuangan. Kira-kira dari mana datangnya uang Tuhan itu? Yang saudara berdoa dan Tuhan jawab doa saudara. Saudara, dari mana Dia datangkan uangnya? Apakah Dia akan langsung hubungi Peruri, pencetak uang, perusahaan pencetak uang?
Dia katakan, hey, Tovan lagi butuh uang, kirim uangnya. Terus tiba-tiba rumah saudara gempa, seakan-akan bergoncang, atapnya terbuka, terbelah dua, tiba-tiba turun uang, puff. Dan saudara bilang, Tuhan jawab doa saya. Apa seperti itu Bapak Ibu? Atau saudara berdoa, saudara berharap gitu ya. Saudara berdoa karena saudara sering dengar kesaksian. Ada yang ketuk-ketuk pintu di depan muka pintu saya dan tiba-tiba ada makanan Pak di depan rumah saya. Karena ada banyak yang kesaksian dari mimbar ini, dari mimbar tetangga, dari mimbar gereja lain gitu saudara ya. Ada kejadian terus dia bilang kalau saya dan saudara punya Tuhan yang sama, maka Tuhan yang sama sanggup melakukannya bagi saudara. Terus saudara bilang berarti Tuhan juga sanggup membuat orang ketok pintu di depan rumah saya untuk hantarkan uang. Saudara berdoa, terus kemudian berharap, menantikan. Ada yang ketok uang, ada yang ketok pintu saudara, uangnya datang ditaruh di situ. Saudara nantikan itu. Tapi ternyata ketika saudara berdoa, saudara dapatkan dalam hati saudara ada sebuah suara, kamu bisa bikin nastar, buat nastar, jualin nastar itu. Enggak Tuhan, saya enggak mau jualan nastar. Malu Tuhan mesti ketok-ketok pintu. Saya mau pintu saya terketuk dan uangnya datang. Karena itu yang saya dengar. Dan itu yang saya percaya. Tuhan saya sama. Kalau dia sanggup buat kepada A, saya juga percaya Tuhan sanggup buat sama saya. Saudara, kadang kesaksian melenceng saudara ya. Padahal dalam doanya buat nastar. Ketuk setiap pintu. Jual nastarnya. Maka kamu akan dapatkan uang dalam setiap pintu yang kamu ketuk. Mereka akan beli nastarnya. Enggak Tuhan, saya percaya. Ada yang ketok pintu, ada yang bawa satu bungkus uang. Saya udah lihat di pengamatan saya dapat penglihatan, uang itu datang. Saudara, apa yang dibagikan di mimbar kesaksian ini, saudara berbeda cara Tuhan bekerja masing-masing pribadi. Yang mengerti katakan amin. Jangan highlight yang enaknya aja. Tapi highlight isinya bahwa Tuhan sanggup memberkati saudara. Tapi caranya setiap orang menerima berbeda-beda. Yang mengerti katakan amin. Saudara, kita harus bekerja sama dengan apa yang dia sudah firmankan. Dia firmankan, kita tahu nih saudara di pikiran kita gitu ya. Kita tahu saudara pemahaman kita tahu karena kita baca firmannya, kita tahu dengar khotbahnya, kita tahu saudara kita sudah mengerti itu. Ada nih bahwa dia Allah yang memberkati kita, bahwa berkatnya itu unlimited. Tapi terkadang ketika ada di pikiran ini belum nyampe di hati, belum nyampe di cara kerjasama dengan Tuhan. Terkadang saudara nggak ngerti gimana perpaduannya supaya ketika saya membutuhkan uang itu ada di antara saya dan saya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara harus tingkatkan kapasitasmu. Saudara harus tingkatkan kapasitasmu. Saudara, kalau bicara kapasitas saudara tingkatkan kapasitas saudara. Ada seorang ibu yang dulu dia bergerak di high desert. Saudara tahu high desert ya? HD, madu. Apa yang ada bipolen gitu saudara ya. Dia bergerak di situ. Terus kemudian singkat ceritanya saudara, high desertnya masih jalan. Dan kemudian dia ini pecinta kucing. Jadi kalau ada di depan tokonya itu ada kucing, dia pasti menyayangi, dia kasih makan. Bahkan sampai kalau kucing liar lewat di rumahnya saudara, dia akan, kalau sakit dia akan bawa ke dokter, suntik, vaksin, semua segala macam. Itu liar saudara. Saudara singkat cerita, karena dia cinta sama kucing, akhirnya saudara dari dia punya high desert dan ini masih berjalan, kemudian dia mulai rawat kucing-kucing. Yang mengerti katakan amin, sampai sini ceritanya. Dia rawat kucing-kucing dan ketika dia merawat kucing-kucing saudara sampai akhirnya dia bentuk yayasan untuk kucing. Wow.
Dia tampung kucing-kucing, dia bentuk yayasan, dia sewa dokter, dia bayar dokter hewan. Dan sampai akhirnya banyak orang yang datang ke dia yang punya kucing sekalian tolongin. Dan lanjut lagi saudara, akhirnya apa saudara? Dia punya pet shop sekarang. Pet shop fokusnya untuk kucing, tapi juga ada makanan anjing dan sebagainya. Dan dia bilang, mungkin nanti saya akan buka hotel kucing. Yang mengerti katakan amin. High dessert, uang masuk, dia cinta sama kucing, dari cuman belas kasihan untuk kucing liar, punya yayasan, punya dokter hewannya, dan apa yang terjadi, punya pet shop, dan kemudian punya hotel. Tapi untuk kucing. Dan saudara tahu sekarang, kalau saudara ke mall, sudah ada yang boleh bawa makanan, sudah ada yang boleh bawa anjing atau kucing peliharaan di tengah-tengah kita makan. Pernah lihat itu saudara? Dan saudara tahu sekarang di Jakarta lagi heboh ke mall yang kita dorong strollernya, kita pikir itu baby, tapi ternyata anjing atau kucing. Dan ketika dia punya anjing atau kucing, cuma hidup berduaan sama suaminya atau sama istrinya, dan dia mau vacation, dia mau holiday, dia mikirin sekarang, gimana ya kucing sama anjing saya, kucing atau anjing saya, dia harus masukkan kemana? Ke hotel. Untuk dirawat, dijaga selama dia pergi holiday. Saudara, bisnisnya lagi booming yang kayak gitu-gitu. Kalau dulu kita mandiin atau grooming anjing atau kucing sendiri. Sekarang mandiin, grooming, vaksin semua, ngerawat bulu-bulu anjing atau bulu kucing, langsung ke pet shop. Bisnis HD jalan, dapat duit. Kan HD itu multi level marketing, jalan sendiri kaki-kakinya. Oh, ada yang jawab iya, berarti ibu ikut ya bu ya. Terus kemudian bisnis hewan, dapat lagi duitnya. Saudara, nangkep gak saudara? Satu lagi, saudara teman saya waktu zaman COVID, sebelum zaman COVID saudara, dia bingung dia mau cari kerja apa. Tapi dia sudah bergerak di fotografi kayak gitu-gitu saudara ya. Saudara singkat ceritanya, lagi zaman COVID, itu kan pesepeda banyak sekali, betul saudara? Jadi saudara waktu zaman COVID, karena dia suka foto, akhirnya zaman COVID lebih lagi gak ada pemasukan buat dia, tapi dia bisa foto, dia bangun pagi-pagi jam 5, terus kemudian saudara dia mangkal di Kuningan, dia bilang gitu, dia mangkal di Monas, dia mangkal di spot-spot yang bagus, dia tiduran di jalanan, di aspal, cuma untuk capture orang yang lagi sepeda atau lagi lari. Terus saya tanya, gimana cara itu orang beli? Nanti tinggal kasih tahu Instagramnya kita tuh apa. Misalnya nih, kalau Instagram saya Kang Foto, nanti bisa ambil fotonya dari Instagram Kang Foto dan bayar satu foto 100.000. Saudara, dia terusin itu, dia tekunin itu, dia lakukan itu saudara selama COVID saudara. Jadi waktu orang-orang COVID butuh uang, dia malah diberkati. Dia beli rumah sekarang. Dia diberkati saudara, dia beli rumah. Dan kemudian dia beli mobil saudara. Tapi memang dia hidupnya subuh. Jadi dia udah mesti subuh, dia mesti pergi saudara. Nah saudara singkat cerita lagi capture seperti itu. Ketemu dengan beberapa fotografi, punya komunitas di fotografi. Dan sekarang saudara bukan cuma capture orang sepeda dan lari. Sekarang kemana Mbak Puan Maharani pergi? Dia ada di situ. Karena Mbak Puan suka dengan capturean dia. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau Mbak Puan ke Solo, dia ke Solo. Mbak Puan ke Cirebon, dia ke Cirebon. Mbak Puan nanam padi, dia mesti foto. Tapi katanya salah nanamnya, katanya gitu. Saudara, tingkatkan kapasitas. Berkat Tuhan tuh gak kemana-mana.
Dia janji diberkati. Tapi saudara, berkatnya itu nggak nyampe di tangan kita. Karena mungkin males lah bangun pagi. Kalau dia ngambil keputusan, aduh saya males lah bangun pagi lah. Capek lah kerja kayak gini, orang masih tidur, saya mesti subuh-subuh bangun saudara. Kalau dia punya pikiran kayak gitu, dia nggak bakal berhasil saudara. Nah sekarang pertanyaan, siapa yang menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan dia? Dirinya sendiri. Matius 25 ayat 15. Mari kita lihat Matius 25 ayat 15. Ada? Bisa bantu buka. Matius 25, 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat 21. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 26, maka jawabnya tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Perhatikan saudara, ayat 15, lengkap ayat 21, lengkap ayat 26. Yang 15 dipercayakan 3, yang dipercayakan 5, dipercayakan 2, dipercayakan 1. Yang 5 melipat ganda, yang 2 melipatkan ganda. Yang kemudian yang 1 tidak melipat gandakan. Yang 5 dipercayakan ketika dilipat gandakan apa yang terjadi? Memperoleh diberkati, bahkan diberkati lebih lagi. Yang 2 juga gitu, pada saat dilipat gandakan diberkati, bahkan diberkati lebih lagi. Tapi yang 1 stop, gak diberkati. Amin. Saudara dan saya, di dalam setiap kita ini dipercayakan, diberikan, bahkan dipercaya sebuah kesanggupan saudara untuk memperoleh berkat yang Dia janjikan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, saya coba merenungkan ya saudara, saya merenungkan Tuhan tolong kasih ayat yang berkata bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan kemakmuran. Tuhan Yesus datang untuk supaya saya punya uang. Tuhan Yesus datang untuk supaya sukses. Saya coba merenungkan saudara, saya coba googling, saya coba cari-cari, saya belum dapatkan itu saudara. Tapi saya dapat ayat. Dan ayat itu berkata, Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Yang mengerti katakan amin. Kalau nggak percaya mari kita buka Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, dia nggak pernah janji untuk kasih uang sama saudara. Dia nggak pernah janji untuk sukses, memberikan saudara sukses. Tapi Dia kasih ayatnya bahwa Dia memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan kalau kita lihat Matius 25 ayat 15, 21, 26. Dia berikan loh kekuatannya. Yang mengerti katakan amin. Dia kasih loh kepada setiap kita talenta, kemampuan, kapasitas. Dia kasih saudara 5. Ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Saudara diberikan kapasitas, setiap pribadi berbeda-beda. Intinya saudara nggak perlu iri kepada yang punya 5. Saudara nggak perlu iri kepada yang punya 2. Saudara nggak perlu iri kepada yang punya 1. Tetapi setiap saudara diberikan kapasitas. Yang saudara perlu lakukan adalah melipat gandakan, mengembangkan. Ketika diberikan kepercayaan, saudara lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh disiplin, dengan penuh ketekunan, dengan penuh kerajinan, dengan penuh kesabaran. Pada saat saudara melakukan dengan komitmen saudara,
pada saat saudara lakukan itu, yang 5 berlipat kali ganda, yang 2 berlipat kali ganda. Dengan usahamu saudara lakukan dia berlipat kali ganda. Tetapi dikatakan aku menambahkannya kepada mereka yang melipat gandakan. Saudara diberkati oleh berkat-berkat yang dinamakan bahwa berkat itu dari Tuhan. Amin. Karena tercatat dalam Ulangan 8 ayat 18, dia bilangkan untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara, saya tarik garis sedikit ya. Kalau kita mau lihat janji, perjanjian berkat, kita tarik garis mundur kepada perjanjian lama. Dan pada saat tarik garis mundur ke perjanjian lama, kita harus melihat bahwa mereka yang memberkati Abraham akan diberkati. Dan kalau kita tarik garis terus mundur ke anaknya, pada saat Ishak, ketika Ishak di padang gurun, ketika Ishak mengalami masa kekeringan, ketika Ishak menggali sumur bapaknya, pada saat dia gali, dia dapatkan air. Selalu dikatakan bahwa karena perjanjian kepada nenek moyangnya. Dan dikatakan Ishak menabur, dan ketika dia menabur, dia berlipat kali ganda. Makin lama makin kaya, kian lama kian kaya. Di situ juga tercatat karena janji kepada nenek moyangnya. Dan kemudian kepada Yakub, walaupun dia menipu, kemudian dia pergi ke Laban. Pada saat dia kerja di Laban, kerja kambing domba. Pada saat dia mutusin untuk meninggalkan rumah Laban, dia mau pulang ke rumah bapaknya. Dan pada saat dia minta berkat, dia katakan, gak perlu aku berkat daripadamu, tapi izinkan aku ketika aku lihat ada kambing domba yang belang-belang berbintik-bintik, maka itulah yang menjadi kepunyaanku. Di dalam diri Yakub, saya gak tahu dia belajarnya gimana, tapi dia punya kapasitas. Alkitab catat, dikatakan pada saat dia berkelamin, si kambing domba itu melihat yang garis-garis, maka jadilah anaknya bintik-bintik. Maka yang bintik-bintik, yang bergaris-garis dibawa sama Yakub. Yakub diberkati, dia pulang ke rumahnya. Kalau saya tarik garis mundur ke perjanjian lama, bicara tentang berkat. Berkatnya dari Abraham dan keturunan-keturunannya diberkati. Itu janjinya Tuhan antara Allah dengan Abraham. Itu perjanjian yang diikat oleh nenek moyang. Galatia katakan saudara dan saya, barang siapa yang ada di dalam Kristus, saudara pun berhak menerima janji-janji yang dijanjikan oleh Abraham. Saudara pun akan terima. Amin. Itu tercatat. Saudara ngerti prinsipnya, saudara tahu pengetahuannya, saudara memahami kebenarannya, aku diberkati. Tapi sekarang saudara, caranya tingkatkan kapasitas. Saudara dipercayakan loh, talenta dan kapasitas. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Saya tutup ya, sebentar lagi. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, simak ini baik-baik. Dari Kejadian, saudara dikatakan penuhi bumi. Nah ini yang keren banget menurut saya kata ini. Baca sama-sama yuk. Dan 1, 2, 3, taklukkanlah itu. Sekali lagi ya. Dari penuhi bumi dan taklukkan. 1, 2, 3, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Tugas siapa ini saudara? Tugas siapa saudara? Dia memberkati kita, penuhi bumi, taklukkanlah. Saudara gimana taklukannya? Saudara gimana penuhinya? Tingkatkan kapasitas saudara. Yang SD harus SMP, SMP ayo harus SMA, SMA ayo harus ambil S1, S1 ambil S2, S2
ambil S3. Pak, Bapak ngomong tuh enak banget sih. Bapak nggak tahu keluarga saya nggak punya uang. Bapak nggak tahu usaha papa saya. Bapak nggak tahu usaha mama saya. Pak, kita lagi bangkrut, Pak. Pak, kita lagi nggak punya uang, Pak. Saudara, saya lahir dari keluarga yang bukan keluarga kaya. SMA kelas 3 usaha papa saya bangkrut. Sejak dari SMA saya dibiayai oleh seorang pengerja gereja. Setiap bulan ada di tangan amplop. Tovan, ini uang jajan kamu, ini uang sekolah. Saya ingat sekali waktu itu saya sekolah di Penabur, uang sekolah saya 100.000 rupiah. Tiap bulan dia bayarin, tiap bulan dia kasih amplop. Saya pelayanan worship leaders dulu, singers. Setiap kali worship leaders, singers di akhir bulan, Tovan ini berkat buat kamu. Dari siapa saudara? Dari jemaat-jemaat. Ada amplop yang ada di tangan, ini berkat buat kamu, terima kasih udah melayani. Waktu itu saya masih singers, masih worship leaders, belum khotbah. Tapi saya hidup dari berkat Tuhan. Saya disponsori S1 oleh gerejanya. S1 selesai saudara. Dan kemudian ketika S1 selesai saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau lanjut S2. Kalau bisa S2 saya mau di luar negeri. Wih nekat banget lu ya. S1 dibayarin sama orang, S2 lagi minta ke luar negeri. Saudara, waktu itu zaman masih warnet. Saya pergi ke warnet, saya buka Fuller Teologi, Dallas Teologi, Portland Bible College. Saya buka semua dengan PD-nya, dengan bahasa Inggris seadanya. Saya bahasa Inggris jelek saudara, dilesin gak pernah bisa bagus gitu saudara. Saya ketik sama mereka, minta apakah ada beasiswa di Fuller, di Portland, di Dallas. Semua saudara saya minta. Dan jawaban dari mereka ada setengah, ada satu, ada begini. Tapi mesti les TOEFL, mesti selesai TOEFL 700, 500, 600. Saudara tes TOEFL pada saat itu lulus TOEFL aja tuh mesti ngeluarin uang saya ingat 1 juta rupiah kurang lebih. Saudara habis itu saya tutup, saya bilang Tuhan saya gak bisa, saya gak mampu. Seminggu, 2 minggu dari situ kantor pusat di Jakarta, waktu itu saya di Surabaya, kantor pusat di Jakarta. Tovan kamu punya kerinduan gak untuk ambil S2 di luar negeri? Banget. Kamu doain ya. Ini nama kamu lagi masuk bersama dengan 5 calon untuk kuliah S2 di South Korea tahun 2001. Doain supaya nama kamu lolos, ditandatanganin sampai sama pimpinan tertinggi dari gereja saat itu. Saudara singkat ceritanya, nama saya lolos, terpilih. Akhirnya saya sekolah S2, dibayarin sama orang Korea di S2 di sana di Korea saudara. Selesai S2, pulang menikah, pergi ke Australia, gembalakan gereja di Australia. Kalau saudara bilang, saya bukan untuk meninggikan diri saya, tapi kalau saudara bilang, anak-anak muda bilang, Pak kok gampang banget, Bapak gak tahu keluarga saya. Hei, jangan lihat keluargamu atau masalahmu, tapi lihat Tuhanmu yang besar, yang punya jalan, berjuta-juta jalan untuk memberikan bagi mereka yang mau bekerja sama dengan dia. Yang mengerti katakan amin. Ada jemaat Tuhan datang ke saya. Anaknya udah selesai SMA. Iya Pak, udah selesai SMA. Lanjut kuliah. Belum tahu Pak, kita gak ada biaya. Saudara, singkat ceritanya saudara. Ayo cari, saya bilang, ayo cari beasiswa. Saya cariin saudara beasiswa. Dan ternyata hari ini, sekarang ini saya pun baru tahu karena saya berusaha mencarikan beasiswa untuk jemaat saya. Hari ini saya baru tahu bahwa banyak banget orang yang menyediakan beasiswa. Bukan cuma di Indonesia saja untuk sekolah, tapi juga banyak banget orang yang mau memberikan beasiswa untuk ke luar negeri. Ke Jepang, ke Finlandia, ke Amerika. Apalagi Jepang saudara, lagi buka banyak banget beasiswa. Jadi garisnya perjanjian lama, kita keturunan Abraham diberkati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi siapa yang menghalangi berkat itu? Adalah diri kita sendiri.
saat kita tidak mau bekerja sama dengan Dia yang menyediakan berkat. Saudara, saya kasih. Ini Bu, suruh anaknya masuk beasiswa ini. Coba apply. Saudara, kadang yang berusaha untuk membantu lebih semangat daripada yang mau dibantu. Betul gak saudara? Saya sampai bilang sini anaknya suruh ke gereja, disuruh ke kantor. Sini kita bantuin cara apply-nya, cara masukinnya, cara begininya. Karena gerakannya lambat banget. Ketemu lagi sama saya, gimana udah daftar belum, udah dimasukin belum yang saya kasih, udah coba belum, beasiswa Cinta Indonesia, beasiswa Merah Putih, beasiswa Jarum, beasiswa dari Menpora, banyak banget saudara beasiswa. Dan gak perlu nilai bagus-bagus hari-hari ini. Bahkan di situ ada, kalau kamu nilainya cuma standar doang nih ada beasiswa yang begini. Terus pada saat terakhir dia bilang, iya Pak, anak saya gak mau. Saya langsung putus asa. Buat saya doang. Aduh, oh ya sudahlah. Tapi di depan muka jemaat kan enggak, aduh iya lu ya enggak gitu. Tapi berusaha sebagai gembala, oh gitu ya. Ya enggak apa-apa kalau kayak gitu. Tersenyum selalu gembala itu. Betul saudara? Tapi kalau di sini nasi, gregetan banget sih gitu ya. Udah dikotbahin, masih kayak begitu. Itu kalau di dalam doang. Bukan di sini. Gembala saudara baik banget saudara ya. Saudara, berkatnya sudah ada. Tinggal saudara tingkatkan kapasitas saudara untuk terima berkat itu. Kalau hari ini yang bisa bikin kue saudara. Nah, terakhir ya, saya undang pemusik ya. Tadi saya masih dikasih 12.40 kan. Terakhir saya undang pemusik. Terakhir saudara yang perlu saudara lakukan untuk tingkatkan kapasitas selain dari dalam diri saudara. Saudara dan saya kita perlu tingkatkan relasi. Katakan relasi. Kita ini orang gereja dikatakan berdamailah. Tapi terkadang kita juga nggak mau bangun relasi. Saudara harus tingkatkan relasi. Tadi saya dengar cerita, boleh saya bagiin sedikit ya. Tadi saya dengar cerita Kak Yohan gitu ya. Dari masuk rokris di sekolah-sekolah. Terus akhirnya dia jadi guru agama katanya. Wow. Dari masuk ke sekolah-sekolah, rokris, urusan rokris. Saudara saya pernah urusin rokris sama-sama di zaman kita lagi main rokris. Saya tadi cerita, saya bilang, aduh bro gue capek lah kalau ngurusin rokris, gue gak ada beban di situ. Dia ngurusin rokris, akhirnya apa saudara? Dia jadi guru agama. Saudara dan saya, kita perlu bangun relasi. Pelan saja. Nah saudara, kenapa perlu bangun relasi? Saya cerita ya, waktu zaman COVID. Saya tuh masak, saya demen hobi masak saudara. Saya hobi masak, jadi terus kemudian keluarga istri saya ini pondok bandeng superior. Jadi bandeng Semarang yang vakum, terus kemudian yang tulang lunak gitu saudara. Jadi singkat cerita ini bandeng diapain ya? Akhirnya saya bikin bandeng mentai. Waduh, belum pernah ada gitu kan. Wah nih idenya keren banget nih, saya udah bilang gitu saudara ya. Idenya keren banget nih, bandeng mentai. Selama ini kan salmon mentai gitu saudara. Belum pernah dengar kan? Bandeng mentai, belum pernah cobain kan? Saudara boleh beli sama saya nanti ya. Saudara, akhirnya saya bikin bandeng mentai. Saudara saya berusaha meningkatkan kapasitas saya. Karena zaman COVID gak ada undangan khotbah. Aduh Tuhan berkat dari mana? Kan percaya firman-Nya harus tingkatin kapasitas nih. Saya hobi masak, ya udah bikin bandeng mentai. Singkat cerita saudara, saya promo. Saya gak mau promo ke jemaat. Karena kalau saya promo jemaat gak punya duit, aduh kesian lah bapak gue belilah gitu saudara ya. Saudara singkat ceritanya promo ke orang di sekitar, bukan jemaat gitu saudara ya. Saudara akhirnya apa yang terjadi? Ya udah lakunya segitu doang. Ngerti? Tapi kalau pada saat itu saya diundang khotbah, coba gitu ya, saya diundang khotbah. Ke Pejaten ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ibadah 4, ibadah 5. Dan setiap kali saya bicara di mimbar ini, saya promosikan bandeng saya. Saudara mau beli gak? Ibadah 1, 10 orang beli, ibadah 2, 10 orang beli, ibadah 3, 5 orang, ibadah 4, 2 orang, ibadah 5, 10 orang. Satu kali promosi dalam hari Minggu saya dapat 50 orderan gitu saudara ya.
Terus saya diundang khotbah lagi di mana, di mana, di mana, di mana. Setiap kali khotbah saya promosiin bandeng mentai. Kira-kira ada duit nggak masuk ke saya? Ada duit nggak? Ada. Karena setiap kali saya diundang, saya mempromosikan. Tapi kalau saudara nggak punya relasi, saudara cuma ada di lingkaran 10 orang. Saudara promosiin bandeng 10 orang. Mau bandeng nggak? Ya gue beli. Mau bandeng nggak? Nggak, gue udah enak makan bandeng lu. Bukan nggak enak. Tapi setiap hari dia nggak mungkin makan bandeng mentai saya. Betul saudara? Dia mau makan bakso, dia mau makan sapi mungkin. Dia nggak mungkin makan bandeng saya. Cuma 10 orang. Saudara harus bangun relasi supaya saudara apa? Saudara bisa berbagi, mempromosikan talenta, kemampuan. Agar saudara bisa menarik berkat yang dia sudah janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara diberkati? Amin. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur untuk hari ini, Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah menjanjikan yang baik. Dan Tuhan sudah menggenapi dalam anaknya Yesus Kristus untuk kami. Segala berkat sudah Tuhan janjikan oleh nenek moyang kami, Abraham, dengan sumpah, dengan perjanjian. Hari ini aku berdoa agar setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, para bisnismen di gereja ini meningkatkan kapasitas mereka karena mereka diberkati Tuhan. Karena mereka diberkati Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk setiap bisnismen, untuk setiap pengusaha, untuk setiap pekerja, untuk setiap jemaat Tuhan. Hari ini Tuhan Kristus ada di dalam mereka. Roh Tuhan ada di dalam mereka. Hikmat Tuhan akan muncul, hikmat Tuhan akan keluar, akan termanifestasikan. Karena Kristus diam, Roh Allah tinggal di dalam mereka. Hari ini aku berdoa biarlah mereka memiliki ide-ide, mereka memiliki hikmat untuk meneruskan, untuk memperbesar, untuk meningkatkan apa yang Tuhan sudah berikan. Talenta, kapasitas, ciptaan yang dahsyat. Dikatakan kami diciptakan dahsyat oleh Tuhan. Dikatakan kami harus menaklukkan, kami harus penuhi, kami harus kuasai. Tuhan, hari ini aku berdoa biarlah Engkau berikan Tuhan hikmat-hikmat itu ya Bapa. Berikan Tuhan jalan-jalannya, pintu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Karena kami tahu berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Hari ini aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, kalau ada yang dalam kesulitan, ada dalam pergumulan keuangan, ada dalam pergumulan kehidupan, Tuhan aku berdoa Tuhan bicaralah, bersekutulah dengan Tuhan Bapak Ibu, dan saat Kau bersekutu dengan Tuhan, Tuhan bicaralah dengan mereka, bicara sama mereka, apa yang harus mereka lakukan. Hari ini aku berdoa Tuhan, diberkatilah mereka. Pada saat mereka masuk rumah doa, pada saat mereka datang ke doa, pada saat mereka ada di kelompok sel, di kul Tuhan. Tuhan bicara buat mereka, hikmat Tuhan bicara sama mereka. Hingga terbukalah pikiran mereka yang tertutup, terbukalah pemikiran-pemikiran lama mereka dibuang, tapi terbuka pemikiran yang baru. Hari ini aku berdoa Tuhan, kuatkan iman mereka pada saat mereka mulai menjalaninya. Karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Ketika kami terus percaya akan berhasil bersama dengan Tuhan, kami akan menerima keberhasilan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua jemaat di tempat ini, gerejamu di tempat ini, di bawah pengembalaan dari Pak Sabto. Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Sekali lagi bersorak-sorai kemuliaan buat Tuhan.